P-News, informasi terangat, dikemas audiovisual yang tegas, lugas, tajam, dan berimbang. Kopka Ade Casmita, seorang anggota TNI, harus menerima pil pahit setelah disengat gerombolan tawon saat latihan. Ia disengat tawon ketika memasang alat radio untuk latihan rudal di ketinggian 70 meter. Kini ia hanya bisa duduk di atas kursi roda dengan kondisi lumpuh. Sementara istri dan 3 anaknya bertahan hidup dengan berjualan seblak. Gaji Kopka Ade habis untuk biaya berobat. Kopka Ade Casmita hanya bisa menahan kesedihan dengan duduk di atas kursi roda di rumahnya di Desa Dauan Kaler, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Ia yang kini berusia 47 tahun tidak berjalan atau beraktivitas sebagai prajurit TNI serta kesulitan untuk berbicara. Ade mengalami lumpuh dan stroke usai disengat 8 tawon endas atau Vespa Apfinis saat latihan di Ambal, Kebumen 4 tahun lalu. Peristiwa itu terjadi saat Ade yang ahli bidang kelistrikan memanjat tower untuk memasang alat radio atau repeater di ketinggian 70 meter. Alat itu dipasang sebagai penunjang peluncuran roket Astros yang kala itu digunakan latihan oleh Resimen Armed 09, Armed 10, dan Armed 13. Ade sendiri bertugas di Armed 10 Brajamusti. Namun karena kondisi seperti ini, Ade kini dipindahkan ke Kodim 0605 Subang. Saat memanjat terdapat sarang tawon di pijakan. Demi keselamatan agar tidak jatuh, Ade memilih mengambil sarang dan membuang sarang tawon itu dengan plastik. Namun petaka datang, sekitar 8 ekor tawon menyengat kepala dan tubuh Ade. Ia turun tower dalam kondisi sakit, hingga akhirnya ia dipulangkan. Sang istri yang mengetahui kondisi itu sempat membawa berobat. Namun selang beberapa hari usai kejadian, Ade mengalami kelumpuhan. Ade yang memiliki 3 anak dan 1 istri kini harus berjuang bertahan hidup. Gaji yang dimiliki Ade habis untuk biaya berobat dan cicilan rumah. Istri dan anaknya kini berjualan makanan ringan. Meski tak seberapa, namun mampu untuk bertahan. Saya berumah tangga dengan Bapak selama 21 tahun. Bapak belum pernah yang namanya ke istri ataupun ke anak ibaratnya marah atau apa. Dia rasa tanggung jawabnya buat anak sama istri luar biasa. Jadi saya untuk meninggalkan Bapak itu kasihan Om. Jadi rasa tanggung jawabnya dia, terus rasa dia sayang sama anak-anak, sama mengabdi ke Bapak selama Bapak sakit, buat inspirasi buat ibu-ibu yang lain. Dikala suami sakit, jangan pernah meninggalkan sedikit pun, kecuali kalau benar Allah yang memisahkan. 3 tahun pertama kondisi Ade sangat memprihatinkan, namun kekuatan untuk sembuh sangat tinggi, membuat kondisi Ade kian membaik. Mengetahui kondisi seperti ini, jajaran TNI mulai dari Panglima, Pangdam, dan Dandim ikut membantu kesembuhan Ade. Bahkan anak sulung Ade kini dilatih agar bisa masuk menjadi anggota TNI. Pelatihan dari anaknya Pak Ade Casmita itu untuk menyiapkan fisik yang bersangkutan agar memenuhi persyaratan apabila nanti mendaftar menjadi anggota TNI. Itu Mas. Apa aja yang disiapkan oleh yang kita bantu persiapan dari Kodim itu kepada adik itu bahwa persiapan fisik sama akta, kemudian persiapan administrasi, membantu mengantar kepada tempat pelatihan psikologi, kemudian membantu monitoring kondisi kesehatan yang bersangkutan. Jangan sampai ada penyakit-penyakit tambahan seperti varises, gigi, ataupun penyakit dalam yang ada di Ade itu. Keluarga Ade berharap agar Kopka Ade dapat sembuh dan kembali beraktivitas menjadi prajurit TNI. Gabriel Adamara dan Udin Prakoso, P-News melaporkan.